Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita nikmat iman dan Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Dan cukuplah dua nikmat itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin. Salawat dan salam bapak-bapak dan ibu terus menerus kita haturkan kepada pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin, yang Allah Ta'ala telah utus beliau sebagai rahmat untuk seluruh alam, wa qudwatan lana ummatal Islam, dan menjadikan beliau sebagai teladan, sebagai contoh bagi kita umat Islam, hatta nahsula ala as-sa'adatin haqiqiyah wa hiya sa'adatud darain, agar kita bapak-bapak dan ibu yang hadir dan kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat duduk bersama di masjid yang barokah ini. Nah, saya mengajak bapak-bapak ibu untuk melaksanakan kebiasaan yang selalu diajarkan oleh para ulama kita ketika masuk ke dalam masjid. Kebiasaan itu adalah memasang niyatul i'tikaf. Jadi mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu yang belum sempat atau mungkin lupa ketika masuk ke dalam masjid ini untuk memasang niyatul i'tikaf. Karena itu saya pandu ya Bapak Ibu ya, kalaupun sudah ya kita ulang. Kalau dalam Islam itu ada kaidah ulama, ma takarrara takarrara. Sesuatu yang baik, apakah itu ucapan atau perbuatan ya, kalau dia terus menerus diulangi, maka akan meresap ke dalam hati. Saya pandu kita membaca niyatul i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. I'tikafa lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah. Wal i'tikaf hasala walau bilahzah. Kata ulama, i'tikaf itu bapak-bapak ibu, itu pahalanya dapat tercapai, dapat kita peroleh walau lahzatan, walaupun diam kita di masjid itu hanya sekejap saja. Apalagi kalau 1 jam, apalagi 2 jam, apalagi lebih lama dari itu. Jadi saya mengajak kita semua untuk jangan lupa setiap kali kita hadir di masjid, mungkin dari rumah niatnya untuk ikut sholat duha, mungkin dari rumah niatnya untuk mengaji, mungkin di rumah niatnya untuk membaca Al-Quran di masjid, dan itu satu kemuliaan yang luar biasa. Tapi jangan lupa di antara niat-niat kebaikan yang dapat kita tanam ketika kita pergi ke masjid adalah memasang niyatul i'tikaf. Nah, ini juga ada rumusannya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang juga saya beberapa kali menyampaikan di dalam kesempatan-kesempatan. Kalau dihitung dari umur biologis, panjang dari
umur dari umat Nabi Muhammad SAW itu kalau dikomparasikan atau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, ya. Ada misalnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita fikirkan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala bisa fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu berdakwah sampai 950 tahun. Kita bisa gambarkan gimana panjangnya, ya, umur dari Nabi Nuh alaihissalam dan umur dari kaumnya secara biologis. Kita umat Nabi Muhammad ini mungkin gak ada yang di atas 150 tahun, ya, yang masa sekarang, ya. Kata Rasul bahkan mu'tarakul manaya ma bainas sittin was sab'in. Rentang dari umur umatku itu antara 60 sampai 70. Itu umur rata-rata. Nah, pertanyaannya, kalau umur biologis umat Muhammad itu hanya 60-70 tahun, maka kenapa, ya, umat Rasul ini dikatakan sebagai khairu ummah? Kenapa umat yang pendek umurnya ini bisa disebut sebagai umat yang terbaik, umat yang paling hebat? Salah satunya kata ulama adalah karena walaupun umur biologisnya pendek, tetapi potensi untuk umur amalinya itu panjang. Jadi umur hitungan biologisnya itu pendek, bapak-bapak ibu, ya. Tapi umur amalnya itu panjang. Gimana supaya umur biologis yang pendek itu menjadi panjang? Nah, kalau kata Imam Ghazali, salah satu caranya adalah taksirul ujur bita'didin niyah. Jadi memperbanyak pahala, melipat gandakan ganjaran dari Allah di dalam satu perbuatan bitaksirin niyah atau bita'didin niyah, yaitu dengan memperbanyak niatnya. Nah, jadi kita duduk di sini ini satu amal, tapi niatnya bisa kita perbanyak sebanyak-banyaknya, yang semuanya itu di bawah lillahi ta'ala. Jadi payungnya lillahi ta'ala, tapi di bawah lillahi ta'ala itu niat untuk duha, niat untuk silaturrahim, niat untuk menuntut ilmu, niat untuk beriktikaf, niat untuk mengaji dan belajar, dan niat-niat yang lain. Niat untuk melunakkan hati kita, karena orang yang dekat dengan masjid itu hatinya lunak kepada yang baik. Niat untuk menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, karena orang yang cinta pada masjid itu dia ibarat membangun tabir, perisai untuk tidak bisa tembus oleh kemaksiatan. Silakan. Jadi Bapak Ibu, tanamkan apapun niat-niat umum maupun niat-niat khusus di dalam amal-amal kita. Itu membuat amal kita yang satu itu bisa berlipat ganda. Ada niat yang khusus, misalnya punya anak, niat khusus punya keluarga, kita masukin di situ. Ya Allah, saya hadir di Sunda Kelapa hari ini supaya mudah-mudahan jadi wasilah anak saya jadi anak soleh. Itu niat kita. Ya Allah, saya hadir di Sunda Kelapa hari ini supaya mudah-mudahan hubungan keluarga saya menjadi makin baik, bersuami istri, berkeluarga besar, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai taksirul ujur bita'didin niyah. Jadi memperbanyak pahala dengan memperbanyak niat-niat kita di bawah lillahi ta'ala. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini silaturahim duha, ya, saya disampaikan oleh sahabat saya Bapak Arif Roshid, ya. Beliau menyampaikan bahwa tolong Tuan Guru sampaikan tentang temanya adalah moderasi Islam, ya, melalui ekonomi syariah. Bapak Ibu, ada istilah moderasi Islam.
Istilah ini kadang-kadang menimbulkan pertanyaan, ya. Apakah istilah moderasi Islam ini memang istilah Islami, ya, memang ada dalam Quran hadis, atau ini istilah baru yang dibuat oleh orang-orang sekarang? Atau justru bahkan istilah yang dipakai untuk melemahkan Islam, ya, sebagaimana yang kadang-kadang kita baca, ya, di beberapa tulisan-tulisan.